Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman. Sobahun nur. Kaifa halukum? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, hayya nabda bil basmalah. Teman-teman, dalam pelajaran pendidikan agama Islam, materi kedua ini tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Teman-teman pasti masih ingat kan apa arti dari Asmaul Husna? Ya, betul. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Di antaranya yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah yang menetapkan kematian pada seluruh makhluk. Kapanpun Allah berkehendak, maka Allah akan mengambil nyawanya. Kematian tidak memandang siapapun, muda ataupun tua, orang yang sakit ataupun orang yang sehat. Selain karena sakit, kematian juga bisa disebabkan oleh bencana alam. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Hanya Allah saja yang kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Salah satu cara meneladani sifat ini adalah kita harus sadar bahwa kematian selalu siap mendatangi kita kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kita harus selalu beramal soleh dan berbuat kebajikan agar di akhirat kelak mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sampai sini paham tentang Al-Mumit? Ya. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa hidup dan maha kekal. Allah tidak akan pernah mati. Allah adalah sumber dari segala yang hidup, kehidupan yang abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah juga yang memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Surat Al-Ghafir ayat 65. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah sifat Allah yang maha hidup sama seperti sifatnya yang lain, yaitu bersifat mutlak, tidak mengalami pengurangan, perubahan, kerusakan, ataupun peniadaan. Sementara kehidupan makhluk bersifat terbatas,
yaitu ketika telah mencapai batasnya, maka kehidupan itu akan selesai atau kita akan mengalami kematian. Allah yang maha menghidupkan dan Allah pula lah yang maha mematikan. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan tiba ajalnya atau kapan tiba kematiannya tiba. Bagaimana cara meneladani sifat Al-Hayyu? Yaitu dengan mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Seperti banyak melakukan amal kebaikan. Dengan melakukan hal tersebut, maka Allah akan menghidupkan jiwa, hati, akal, jasmani dan rohaninya dengan iman, Islam dan ihsan. Oleh sebab itu, teman-teman, yuk kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kita berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan, berlomba-lomba mengumpulkan pahala yang banyak. Karena kita tidak akan tahu kapan kita akan dipanggil menghadap Allah. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya, nih, di sini ada fase hidup manusia. Kita lahir ke muka bumi dari bayi, kemudian beranjak menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, orang tua, sudah tua. Ini adalah fase kehidupan manusia. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan meninggal. Ketika kita masih bayi-kah? Anak-anak-kah? Remaja-kah? Ketika kita sudah menjadi orang tua-kah? Atau kita sudah tua? Kita tidak akan tahu kapan kita akan dipanggil menghadap Allah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita banyak mengumpulkan amal soleh. Yang selanjutnya adalah Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Allah mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan dari makhluknya. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta mengurusnya, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Allah terus-menerus mengurus makhluknya tanpa bantuan dari siapapun. Seperti firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Bagaimana cara meneladaninya? Seorang muslim yang meneladani sifat Allah Al-Qayyum ini hendaknya bersikap mandiri dan optimis. Berusahalah mengerjakan segala sesuatu secara mandiri dan maksimal. Apabila sudah berusaha dan tidak mampu, barulah kamu meminta bantuan orang lain. Buanglah jauh-jauh sikap malas dan pesimis, karena sikap tersebut hanya akan merugikan kita. Contohnya, kita sebagai seorang pelajar harus melakukan atau harus belajar dengan rajin, mandiri, dan harus berprestasi. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad artinya yang Maha Esa, baik zat, sifat maupun asma namanya. Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Kita beribadah, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah disebut musyrik. Musyrik adalah dosa dari perbuatan yang sangat besar. Allah mengampuni seluruh dosa apapun. Tapi satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah musyrik. Karena
Allah tidak mau diduakan. Allah itu hanya satu. La ilaha illallah. Teman-teman masih ingat Miss Mutia pernah mengajarkan sebuah lagu kepada teman-teman? Iya, coba kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2. Tuhanku hanya satu, Allah itu namanya, yang wajib diyakini sampai di akhir masa. Siapa yang bilang dua, dor, musyrik itu namanya. Mereka akan disiksa, nerakalah tempatnya. Jadi tempat bagi orang-orang yang musyrik adalah neraka. Oke teman-teman, kita meminta sesuatu, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Oke, cukup sekian dari Miss Mutia. Hayya nakhtatim bil hamdalah. Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah teman-teman.